Halo, selamat sore. Bersama saya Hairandi dari Gesuri. Sore ini kita akan membahas isu-isu yang berkembang usai perayaan HUT Mas 50 tahun PDI Perjuangan. Bersama saya di studio sudah hadir Bapak Putra Nababan, anggota DPR RI, fraksi PDI Perjuangan. Halo, selamat sore Bang Putra. Ya. Iya, Abang, ini pasca ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-50. Ya. Yang banyak menuai sorotan adalah pidato Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri yang kurang lebih 2 jam. Yang paling banyak disorot itu terkait ucapan beliau yang ditujukan kepada Presiden Jokowi bahwa Pak Presiden Jokowi ini tidak ada apa-apanya kalau tidak masuk di PDI Perjuangan. Ini seperti apa Bang menanggapinya? Ya, sebenarnya kan pernyataan dari Ibu Ketua Umum itu kan berlangsung seperti yang Randy tadi sampaikan hampir 2 jam ya. Dan itu semuanya ada konteksnya, satu tarikan nafas. Ibu Megawati membuka pertemuan dengan mengajarkan kita salam Pancasila. Salam Pancasila, Pak Jokowi, Pak Ma'ruf, Menko Polkam, dan 17.000 kader PD Perjuangan yang hadir di J-Expo Kemayoran juga ikut. Salam Pancasila, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Ya, sampai Ibu Megawati menutup pidatonya itu satu rangkaian. Jadi satu tarikan nafas. Termasuk ketika Ibu Megawati menceritakan tentang masalah-masalah, tantangan-tantangan terkait dengan kaderisasi dan masalah yang muncul di masyarakat. Salah satunya menyampaikan tentang calon presiden, ya. Jadi biar bagaimanapun Pak Jokowi itu seperti kami semua yang ada di situ adalah seorang kader partai yang ditugaskan untuk ada di eksekutif seperti Pak Jokowi, para menteri, yang ada di legislatif seperti saya dan teman-teman DPR, yang ada di struktural partai, yang ada di pengurus DPP, DPD, DPC sampai ke tingkat RW. Ya, jadi kami ini kalau tidak ditugaskan oleh partai, ya kami tidak punya tugas. Tidak ada apa-apanya. Karena Undang-Undang Dasar memang mencantumkan bahwa peserta pemilu, termasuk Pilpres yang mengusulkan adalah partai politik. Dalam hal ini PDI Perjuangan. Gitu ya. Jadi secara konstitusional apa yang Ibu sampaikan itu adalah betul. Nah, konteksnya kemarin bukan serius mengatakan bahwa Pak Jokowi itu lebih rendah, Ibu Megawati itu lebih tinggi, Pak Jokowi diatur partai, bukan. Tapi itu lebih kepada komunikasi Ibu dengan belasan ribu, 17.000 kadernya, bahkan jutaan yang menyaksikan bahwa PDI Perjuangan ini adalah partai yang bisa mengusung seorang presiden. Ya. PDI Perjuangan setelah mengusung presiden juga bertanggung jawab menjaga presiden ini supaya sukses. Jadi PDI Perjuangan mengusung ke KPU sampai Pak Jokowi dan Pak JK dan Pak Ma'ruf menang periode pertama, periode kedua. Nah, setelah itu PDI Perjuangan juga mengawal pemerintahan Pak Jokowi. Jadi kalau kita ingat Ibu Megawati pernah menceritakan bagaimana Pak Jokowi itu dibully. Ya, Pak Jokowi dibully habis-habisan dan Ibu Megawati PDI Perjuangan siap pasang badan. Bahkan selalu pasang badan kalau Pak Jokowi dibully. Jadi kalau Pak Jokowi tidak ada PDI Perjuangan, belum tentu yang lain-lainnya, pendukung yang lainnya tuh semilitan PDI dalam mendukung Pak Jokowi. Dalam mengusung dan bertanggung jawab atas apa yang sedang dikerjakan Pak Jokowi juga. Gitu ya. Jadi PDI dan Pak Jokowi itu udah kayak gini, udah krek gini loh, udah krek gitu ya. Memang udah nggak bisa dipisahkan. Nah kalau yang lainnya mungkin bisa buang body gitu ya. Tapi kalau PDI Perjuangan bagus dan kurangnya itu Pak Jokowi itu bersama dengan kita. Ya jadi Pak Jokowi adalah kita, Pak Jokowi adalah PDI Perjuangan gitu loh. Nah jadi Ibu tidak pada posisi yang waktu itu konteksnya bukan mau mentang-mentang gitu ya. Bukan pada posisi PDI itu di atasnya Pak Jokowi, di atasnya kepala negara atau presiden. Bukan. Ibu tahu konstitusional loh. Ibu itu sejak lahir adalah anak presiden. Beliau mengikuti seluruh proses tata negara.
yang ada. Ya, beliau biasa bergaul di istana, ketemu dengan menteri, ketemu dengan duta besar, ketemu dengan presiden negara sahabat, dan bahkan dalam prosesnya ibu menjadi wakil presiden, menjadi presiden, ya, pernah jadi anggota DPR beberapa periode. Jadi ibu ngerti ketatanegaraan. Tapi ingat, yang hadir kemarin itu bukan semuanya di level pemerintahan Pak Jokowi dan menterinya. Bukan DPR dan DPRD doang. Itu ada pengurus sampai ke tingkat RW. Gitu loh. Itu adalah ujung tombak PDI Perjuangan yang selalu bertemu dengan rakyat. Itulah yang dihormati dan disayangi oleh Ibu Mega. Sehingga Ibu Mega itu harus bicara dengan semua bahasa. Dan kami mengerti, kami memahami. Ketika Ibu ngomong gitu, kami paham. Dan teman-teman yang ada di ujung tombak, di garda terdepan PDI Perjuangan, di tingkat RW dan RT yang hadir, juga paham. Ini nyambung, bonding. Antara ini, ibu sama ini, ininya kader sama ininya ibu, sama. Nyambung, kerak gitu loh. Nah, kalau ada yang nggak nyambung terus melintir, ya itu masalah dia. Dia nggak punya KTA, dia bukan simpatisan, dia nontonnya nggak 2 jam, bahkan kami-kami ini mengikuti sejak awal, ketika Ibu Megawati itu mendapat penghormatan bersama Presiden Jokowi dari 7.000 lebih Satgas PDI Perjuangan di seluruh Indonesia. Bahkan Pak Jokowi mendapatkan merah putih dari Ibu Megawati, dan Ibu Megawati mendapat brevet Cakra Buana dari Pak Komarudin Watubun. Waktu itu adalah saat itu adalah komandan Satgas. Itu kami saksikan sampai acara selesai, sampai habis itu selesai acara selesai. Pak Jokowi dan Ibu Mega masih lama bersama dengan kader, menyapa kader sampai ke belakang, tidak pulang-pulang, dan lain sebagainya. Habis itu kita ada acara lagi. Ya kalau yang lainnya kagak nangkep, beberapa oknum kagak nangkep terus melintir, menerjemahkan yang berbeda, ya itu suka-sukanya dia. Gitu loh. Tapi kami yakin, kami percaya, yang hadir di situ dan simpatisan dan kader PD yang nonton, tidak bisa datang karena tidak cukup kemayorannya, pasti krek. Nyambung ininya, ini ibu, ini kader, ini ibu sama kader nyambung. Bonding, gitu loh, ya. Nah, yang nggak paham-paham ini bilang merendahkan segala macam, ya mungkin ya kita maafkan lah ya, karena memang juga kurang paham juga. Sama tidak pahamnya ketika kita mencoba masuk ke jalan pikiran mereka. Gitu loh. Kita mungkin nggak paham juga gitu loh. Ya, cara berpikir mereka, budaya mereka, ya. Disiplin organisasi mereka, kita mungkin nggak paham, ya. Kita juga nggak mencoba untuk paham juga, ya. Tapi juga jangan ngejelek-jelekin kalau nggak paham. Belajar dulu, mengerti dulu, memahami dulu. Apalagi kita sesama anak bangsa, ya. Jangan saling membuli, jangan saling menjelekan. Belum tentu organisasi kamu itu lebih baik. Belum tentu performa kamu, apapun bidang kamu, jauh lebih baik. Gitu ya. Belum tentu perilaku kamu jauh lebih baik juga. Gitu ya. Jadi memberikan masukan oke, mengkritik oke, tapi nggak usah sarkas lah. Nggak usah kasar, nggak usah nyinyir, nggak usah fitnah gitu ya. Nggak usah merendahkan, mengadu domba antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega, kader PDI dengan kader PDI yang lain dan lain sebagainya. Udahlah. Ya, ini hal-hal seperti ini kalau menurut saya framing dari sekelompok orang di netizen, terus beberapa oknum media, menurut saya sudahlah, ya. Kita ini sama-sama bekerja membangun organisasi, membangun partai, seperti yang Ibu bilang, produknya adalah kadernya, ya kan? Punya kader atau enggak? Terbukti enggak kadernya dicinta oleh rakyat? Ya buktikan saja, gitu loh. Ya memang tidak ada maksud untuk menjatuhkan, Bapak. Sudah pasti, Pak Jokowi itu minimal loh. 5 kali ketemu Ibu Mega. Minimal 5. Wali Kota Solo periode pertama. Wali Kota Solo periode kedua. Gubernur DKI. Presiden periode 1, Presiden periode 2. Minimal 5. Saya yakin bukan 5, jangan-jangan 50 kali. Ya. Jadi Ibu Mega selalu menganggap Pak Jokowi sebagai adiknya gitu loh, ya. Hubungan pribadinya, tapi kadernya. Tidak mungkin ketua umum PDI Perjuangan yang mendapat mandat dari Kongres. Kongres itu adalah forum tertinggi partai, ya kan? Memberikan mandat kepada Presiden Jokowi untuk membawa agenda partai yang diperjuangkan sebagai seorang presiden, itu kalau ingin merendahkan.
Buat apa? Orang ini anak sendiri, kok adik sendiri. Saya di keluarga ya nggak akan merendahkan adik saya, atau anak saya, atau abang saya, kakak saya, atau ibu saya, ya, atau teman-teman saya. Ya, itu adalah pikiran-pikiran yang mau mengadu domba antara Pak Jokowi dan Ibu Megawati. Iya, ini terkait persoalan Presiden Jokowi, Pak, yang katanya petugas partai. Ya. Ini bagaimana ini melihatnya? Ya, jadi saya lebih mudah memahami esensi dari petugas partai karena saya 25 tahun jadi wartawan. Ya, saya mengerti apa maksud petugas partai dan agenda apa yang diusung oleh seorang petugas partai. Gitu ya. Kenapa saya memahami? Karena tahun 94 ketika saya pertama kali jadi wartawan, saya bekerja di majalah Forum Keadilan, pemimpin redaksinya waktu itu Bapak Karni Ilyas, ya. Saya magang di sana, saya menyaksikan betul bahwa wartawan-wartawan, reporter-reporter majalah tersebut dan redakturnya sangat serius menyiapkan TOR, Term of Reference, guide, panduan seorang reporter untuk turun ke lapangan. Itu rinci dan detail sekali. Dari mulai konteksnya, latar belakangnya, angle-nya, nama narasumber yang mau diwawancara, sampai alamat dan nomor teleponnya dikasih, ya, sampai pertanyaannya, dan lain-lain. Sampai di bawahnya ada tulisannya, angle apa yang harus dapat. Ya. Nah, dengan modal TOR itu, berangkatlah si reporter ke lapangan menjalankan tugas redaktur hasil rapat redaksi. Bahkan saya menyaksikan ada reporter-reporter yang disuruh balik ke lapangan lagi karena tidak menjalankan sebagian dari TOR itu. Jadi TOR itu penting. Ya, jadi ketika saya berkarir sebagai seorang koordinator liputan, koordinator daerah, redaktur, produser, eksekutif produser, redaktur pelaksana di koran maupun di televisi, sampai manajer, wapemret, wakil pemimpin redaksi, sampai pemimpin redaksi, itu yang namanya TOR itu memang adalah sesuatu mandat yang kita bawa ke lapangan. Tidak mungkin pergi ke lapangan, turun ke lapangan tanpa mandat. Itu namanya disersi. Jadi kalau dalam konteks itu, medialah yang paling tahu yang namanya fungsi dan tugas petugas partai. Media paling tahu. Karena semua reporter, semua redaktur itu menjalankan hasil rapat redaksi. Sama dengan kami di partai. Kami menjalankan hasil kongres, hasil rakernas yang diturunkan dalam program perjuangan partai. Bidangnya sama, politik, keamanan, pendidikan, budaya, kesehatan, pertanian, ya, kelautan, infrastruktur, ekonomi, dan lain sebagainya. Persis dengan halaman-halaman dan juga desk yang ada di koran dan televisi. Gitu loh. Jadi kalau ada media yang bilang katanya presiden bukan petugas partai, terus mencoba membelokkan sini sana sini, memang itu saya duga ada titipan dari apakah itu atasannya atau pemiliknya yang juga mungkin jadi pengurus partai, ya. Jadi wartawan tapi pengurus partai, pemilik tapi juga pengurus partai gitu ya. Seolah-olah tidak paham. Teman-teman media lah yang paling paham. Karena saya belum lama jadi wartawan, ya. Ya tadi saya bilang 25 tahun, tapi mengerti langsung. Oh, ini pekerjaan kita setiap hari. Ini cara SOP, standard operating procedure kita setiap hari. Dan inilah yang dijalankan PDI Perjuangan. Seseorang yang mau jadi anggota DPR. Yang dibawa apa? Kan yang dibawa adalah program partai. Ketika saya kampanye di Jakarta Timur, yang saya programkan apa? Bukan Putra. Masa saya kata, Putra berjanji akan begini. Bukan. Yang saya bawa adalah PDI Perjuangannya. PDI Perjuangan di bidang pendidikan seperti ini. PDI Perjuangan di bidang ekonomi kreatif seperti ini. PDI Perjuangan menangani dalam hal konteks pemuda seperti ini. Dan lain sebagainya. PDI Perjuangan, PDI Perjuangan, PDI Perjuangan. Begitu juga bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, dan selanjutnya di eksekutif. Lebih khusus lagi pengurus, udah pasti mengusung program partai. Yang tadi saya bilang program partai yang datangnya dari kongres dan rakernas. Diturunkan itu secara detail, ada poin-poinnya. 1, 2, 3, 4, 5. Bidang politik ada, kelautan ada, pendidikan ada, kesehatan ada, rinci, detail semuanya.
Mirip seperti Thor jurnalistik. Gitu loh. Nah, jadi hal-hal seperti ini menurut saya agak susah dipelintir. Tapi kalau memang dasarnya mau melintir, ya mau bagaimana kita tahan, ya kan? Ya pelintir ya terserah melintir. Tapi menurut saya pemahaman ini sangat dimengerti oleh seluruh awak media, seluruh pimpinan media, kecuali ya dia mungkin media bodrek gitu ya, atau WTS, wartawan tanpa surat kabar gitu kan ya. Nah itu hal-hal itu kita nggak tahu gitu loh. Nah jadi ketika dikatakan bahwa petugas partai tidak ada yang aneh. Tidak yang aneh. Karena itu ada di tengah-tengah kita. Justru kita itu membuat PDI Perjuangan itu langsung kita usung ke masyarakat. Bukan orang per orang. Pertanggungjawaban kita ke masyarakat jelas. PDI Perjuangan bukan Putra. Putra bisa ada dan tiada. Tapi PDI Perjuangan adalah satu institusi yang ada sepanjang Republik Indonesia ini ada. Jadi pertanggungjawabannya kepada PDI Perjuangan. Kita sebagai kader-kader PDI Perjuangan, petugas partai, ya, kita yang bergerak ke masyarakat untuk mensosialisasikan, memperjuangkan agar program-program itu jalan di tengah-tengah masyarakat. Iya, gitu. Berikutnya nih Bang. Ada berkembang isu juga terkait level Pak Ganjar katanya diturunkan dengan posisi berikutnya beliau. Ya. Ini bagaimana memandang ini, Bang? Ya kalau di ulang tahun itu kan ada steering committee, ada organizing committee. Ya kalau organizing itu menyiapkan semuanya, steering itu yang lebih kepada kontennya. Terkait dengan positioning duduknya, komite itu kan tidak ada mengatur sehingga Pak Ganjar yang adalah kepala daerah bersama dengan teman-teman yang lainnya itu duduk pada posisi yang tidak pada tempatnya, ya kan? Ya, kalau kita lihat di baris pertama itu adalah Ibu Ketua Umum, Presiden, Wakil Presiden, terus kader-kader yang ditugaskan sebagai menteri dan juga DPP. DPP itu di baris pertama dan baris kedua, DPP semuanya, ya. Dan di baris ketiga itu adalah ketua-ketua DPD. Ketua-ketua DPD dan juga adalah kader-kader yang dipercaya sebagai kepala daerah. Ada anggota DPR, ada anggota DPRD dan lain sebagainya. Kemudian baru pengurus-pengurus dan lain-lain. Jadi memang sudah disusun seperti itu, ya. Tidak ada pengecualian terhadap kami semuanya. Gitu loh, ya. Jadi apalagi ini konteksnya adalah hari ulang tahun. Di mana kita tidak mengundang partai lain, gitu ya, pimpinan partai lain, dan kita itu secara khusus tidak melakukannya karena memang Ibu itu ingin agar ini menjadi ajang konsolidasi, ya, pimpinan partai dengan jajaran partai di seluruh Indonesia. Ya, makanya ingat waktu pertama Ibu bilang kangen nggak sama Ibu, ya kan? Kangen nggak sama Ibu? Itu efek kangen itu ada. Saya aja kangen banget gitu loh. Karena udah lama nggak ketemu Ibu. Karena pandemi lah, terutama pandemi ya. Terus kita juga harus menjaga kesehatan Ibu Ketua Umum, menjaga kesehatan kita dan lain sebagainya. Banyak sekali 3 tahun terakhir ini momen-momen ketemu Ibu, kita nggak ketemu. Jadi wajar kalau orang mengatakan Ibu mau memprioritaskan anak-anaknya, memprioritas kadernya untuk ketemu tanpa ada basa-basi karena ada pengurus-pengurus partai lain, jadi kita nggak enak karena ada tamu, ya. Itu wajar. Udah lama ya nggak ketemu. Ibu rajin ketemu sama kita tapi pakai Zoom, ya. Jadi megang ibunya itu di kaca, di layar handphone, layar komputer dielus-elus gini loh, mukanya, wajahnya Ibu, ya kan? Sekarang bisa ketemu langsung. Bayangin, saya di Instagram, di Twitter, di Facebook ngelihat begitu banyak kader kita yang sukses selfie sama Ibu kemarin. Sukses selfie sama Ibu. Itu kan seneng ya. Seneng ya bisa selfie sama ketua umum gitu loh. Ya kalau saya sih nggak ngerti ya. Ya orang-orang yang ngebully itu dia senengnya selfie sama siapa gitu ya. Kalau kita selfie sama ibu kita seneng lah. Ya sama ketua umum kita gitu loh. Jadi ya mohon maaf lahir batin gitu ya. Bahwa ini adalah ajang konsolidasi. Pandemi memisahkan kita. Ibu mau ketemu anak-anaknya. Anak-anak mau ketemu sama ibunya. Boleh dong.
Ya, nggak usah lah dibully-bully, nggak usah lah tuh dipelintir-pelintir, ya kan, difitnah-fitnah dan lain sebagainya gitu loh. Ya, jadi itulah yang terjadi sesungguhnya. Ya, jadi duduk permasalahannya yang sebenar-benarnya adalah seperti itu. Bukan mau mengedepankan satu orang, 2 orang, 3 orang eksklusif duduk, enggak, gitu loh. Ya, ada DPP memang di depan semuanya, karena mereka adalah pengurus pusat, gitu loh. Ya, dan terus sampai ke 34 provinsi, sampai ke provinsi-provinsi yang lain di belakang gitu loh. Artinya memang sudah diatur sedemikian rupa ya. Sudah diatur sedemikian rupa, dan kita ini kan sudah ulang tahun berkali-kali ya. Kita sudah kongres berkali-kali. Usia kita sudah 50 tahun. Ya udah biasalah kita mengatur itu gitu ya. Udah biasalah kita mengatur. Udah kita tahu tradisi PDI Perjuangan, kita ngerti bagaimana guyupnya orang-orang PDI Perjuangan, bagaimana kita temu kangen, duduk tidak jadi masalah buat kita ya kan. Kadang-kadang di sebelah kita ada bupati, kadang-kadang di sebelah kita juga ada sekretaris PAC gitu kan ya. Kita nggak akan tanya, lu kan sekretaris PAC, kenapa duduk di sini? Duduk di belakang? Enggak. Kita kan nggak pernah bertanya kan, kalau ada ketua ranting di sebelah kita, kenapa kamu ketua ranting? Atau kita nggak tiba-tiba segan kalau duduk di sebelah kita adalah seorang gubernur. Enggak. Karena Ibu Mega berkali-kali mengatakan di PDI Perjuangan kita sama. Tugasnya saja yang berbeda. Area dan lingkup tugasnya yang berbeda. Jadi kami ini di PDI Perjuangan sudah terbiasa mendengarkan itu. Kami itu sama. Jadi saya yang ada di Senayan dengan teman-teman yang kebetulan misalnya ketua ranting ya di Jakarta Timur, itu sama. Jangan merasa lebih di atas, lebih di bawah ya. Apa namanya? Headline salah satu koran, Ibu Megawati pamer kekuasaan di sini, gitu-gitu nggak laku di PDI. Mungkin di partainya laku gitu loh ya. Di PDI itu bukan seperti itu. Lebih egaliter. Ibu Mega tuh udah terbuka, tertutup tuh ngajarin kita, ngingetin kita ya. Semua sama. Tugasnya aja yang berbeda. Ada yang di DPR, ada yang di kabupaten, ada yang di DPRD, ada yang di kecamatan sebagai pengurus, ada yang jadi presiden. Gitu loh, ada yang jadi menteri. Tugasnya aja yang beda. Dalam pidato Ibu Ketua Umum Megawati juga kemarin sangat ditekankan bahwa penentuan capres dari PDI Perjuangan adalah hak prerogatif Ketua Umum. Ya. Ini bagaimana memaknai? Ya. Saya yakin 17.000 kader yang datang serta para kader yang menyaksikan itu sudah paham betul lah. Karena di kongres itu para kader juga yang memutuskan. Ya. Kongres sebagai wadah forum tertinggi partai memutuskan bahwa ketua umum diberikan hak prerogatif untuk menentukan calon presiden yang akan diusung PDI Perjuangan. Gitu ya. Nah, kalau Ibu Megawati menyampaikan itu juga, itu berarti kan mengingatkan kita. Ya, mengingatkan kita bahwa Ibu tanggung jawab terhadap keputusan kongres tersebut. Kamu sebagai kader punya tanggung jawab juga. Turunlah ke bawah. Ketemulah dengan rakyat. Ya, supaya keinginanmu untuk menang hat-trick ya, itu tercapai. Jadi itu satu tarikan nafas tuh. Ya, satu tarikan nafas. Ibu tanggung jawab. Ya. Ibu tahu kok tanggung jawab Ibu. Gitu loh. Ya kan? Kamu juga harus tahu dong tanggung jawab kamu. Ya. Nah, jadi jangan khawatir. Ibu ngingetin juga, turun ke bawah. Ya, ketemu dengan rakyat. Sapa rakyat. Ya, kamu kan belum ketemu sama rakyat kan segala macam. Ibu ngomong kayak gitu bukan berarti semuanya belum ketemu rakyat, bukan. Tapi buat mereka yang merasa belum ketemu rakyat, ayo turun dan kerja bersama dengan rakyat. Jadi kalau Ibu menyampaikan itu, bukan Ibu mau mengatakan bahwa ini kan semau gue, ini segala, bukan. Ibu tuh dapat mandat. Gitu loh. Ibu dimandati oleh Kongres dan Ibu mau menyampaikan bahwa saya bertanggung jawab. Dan saya akan menyampaikan, saya tidak akan menjerumuskan. Kan ada kalimat itu juga kan? Tidak akan menjerumuskan. Ya kan, kader-kader partai saya dan partai saya segala macam dan lain sebagainya. Itu kan bentuk dari responsibility seorang lady chief, ibu ketua umum.
ya, kepada kami yang hadir semuanya, kader-kadernya, dan yang menyaksikan secara daring, secara online. Kami menyaksikannya, oh siap Ibu. Begitu dengar itu, siap Ibu. Kami siap dengan tanggung jawab kami juga. Begitu dong. Ya. Nah, kalau yang nggak paham, langsung pelintir-pelintir, langsung bikin Twitter, bikin Instagram, bikin meme, udah langsung. Begitu dengar itu langsung. Dipotong di sini, dipotong di situ, diulang-ulang, bikin meme, udah ngerti lah. Kita paham lah ya. Kita kan anak media juga, gitu loh. Ya kan? Iya. Bang, ini dalam pidato Ibu Ketua Umum juga, itu ada kurang lebih 28 kali ditekankan oleh Ibu tentang perempuan, tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki. Bahkan mengabadikan lewat nama pesawat, kapal laut. Laksamana Malahayati. Ya. Itu bagaimana pandangan Abang terhadap konteks penyampaian Ibu terkait perempuan? Saya aktif ikut rapat dan ikut di forum-forum PDI sejak keluar dari TV, ya, pensiun jadi wartawan sejak 2017. Jadi sudah 5 tahun, 6 tahun. Tidak ada yang berbeda dari pernyataan Ibu. Kalau tadi Anda menghitung sampai 28 kali, bahkan pernah ada pertemuan yang lebih dari itu. Artinya Ibu mengatakan bahwa perempuan itu bisa, ya. Bahkan Ibu itu menugaskan istri-istri anggota DPR untuk turun juga ke lapangan. Ya, seperti contoh, istri saya ikut melakukan sosialisasi dan edukasi stunting. Gitu ya. Jadi perempuan tuh bisa. Bukan hanya sekedar ngurus anak, bukan hanya sekedar ngurus suami, ya, dan itu tetap dijalankan, tapi juga bisa bertemu dengan rakyat. Ya. Ibu juga sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang eyang, gitu ya, nenek, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ibu rumah tangga, juga bisa menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, memimpin partai, memanage partai, dan melahirkan kader-kader, itu bisa. Jadi Ibu mau mengatakan perempuan bisa. Nah, di dunia politik, ya, memang hal itu sangat dipinggirkan, gitu loh, ya. Bahkan kemarin saya itu bersama dengan perempuan anggota DPR perempuan yang ada di Senayan, itu diajak untuk mencanangkan, gitu loh. Mencanangkan anti kekerasan dalam politik terhadap perempuan. Itu semua partai, 9 fraksi ikut. Saya juga ikut mendukung sebagai laki-laki, gitu loh. Hadir di situ diundang. Jadi kekhawatiran Ibu itu nggak berlebihan. Real bagaimana diskriminasi terhadap perempuan di politik. Gitu loh. Nah, Ibu sebagai ketua umum perempuan sejak tahun 93 pasang badan buat perempuan. Gitu loh. Pasang badan. Kami kader PD Perjuangan juga pasang badan buat perempuan dalam politik, ya. Mbak Puan sangat berprestasi sebagai ketua DPR, ya. Kita lihat kinerja Mbak Puan saat berada di eksekutif dan sebelumnya mimpin fraksi, ada di eksekutif sebagai Menko, dan kemudian mimpin DPR sebagai ketua DPR perempuan pertama, itu luar biasa, gitu loh. Nah, jadi di PDI itu diskriminasi seperti itu sudah tidak ada. Nah, di luar PDI itu masih banyak. Makanya Ibu kalau nyebut 28 kali, menurut saya kesedikitan lah. Ya kan, kalau memang dan diskriminasi itu masih ada, ya harus disebut terus. Nanti kader-kader PDI Perjuangan akan mengulang. Sehingga bisa bukan 28, 280 ribu kali. Kita ulang-ulang terus soal perempuan, ya, dan kemampuan perempuan memimpin, gitu loh. Nah, jadi hal-hal seperti ini, ya tadi, selalu setiap saya ngomong, saya mau mengatakan, abis itu dipelintir, gitu loh, ya kan, dipelintir, ya kan, edit depan, edit belakang, ya kan, potong, bikin meme, ya kan, tambahin tulisan-tulisan. Nah, itu udah biasa kita. Iya, terkait persoalan stunting tadi, Bang. Ya. Ibu kan sempat berguyon juga dalam pidatonya terkait bahwa PDI dan beliau mencanangkan program stunting. Ya. Harusnya dia mendapat tanda jasa. Ini bagaimana melihat? Ya. Ibu itu bukan letter luck bahwa Ibu minta dihargai. Tapi Ibu lapor kepada kepala negara bahwa PDI Perjuangan dipimpin oleh Ibu Megawati memang ada di garda terdepan di dalam memberantas stunting. Ya, gitu loh. Diminta atau tidak diminta oleh presiden, ya, ataupun presiden tahu atau tidak tahu, kami bergerak. Ya,
Ibu ngasih tahu, Bapak Presiden, ini kami stunting. Di tengah-tengah mungkin banyaknya organisasi yang lainnya yang tidak terlalu peduli terhadap stunting. Ya. Ini stunting ini serius di PD Perjuangan. Ya. Sampai ini masuk ke komisi-komisi di DPR, sampai ke dapil-dapil ngurusin stunting ini. Sampai tadi saya bilang, melibatkan istri-istri anggota DPR. Ibu itu sampai meminta istri anggota DPR menciptakan makanan bergizi tapi yang terjangkau harganya. Menciptakan resep. Ya. Ya, bahkan PDI Perjuangan ibu sendiri menciptakan resep. Ya, yang bisa terjangkau oleh mereka yang ada di pedesaan maupun di perkotaan. Itu sampai sebegitu. Gitu loh. Jadi ini masalah stunting ini masalah serius yang ibu mau tekankan. Kalau di koran tuh headline-nya, gitu loh. Jadi kalau ibu ngomong soal penghargaan dan segala macam, itu guyonan lah, gojekan. Tapi substansinya kan bukan itu. Ya, kita sebagai orang yang berpendidikan, yang kita juga tahu konteks, ya, punya wawasan tentang kondisi stunting, gizi buruk yang ada di Indonesia, harusnya pikiran kita itu fokus, ya. Bukan malah fokus di gojekannya, ya kan? Gojekan itu kan sebagai yang bikin renyah, gitu loh, ya kan? Pak Presiden pasti senang PDI Perjuangan bersama dengan seluruh jajarannya fokus untuk mengedukasi dan mengurangi tingkat stunting, gitu loh. Tapi kan yang ditangkap oleh beberapa oknum beda lagi, gitu. Seolah-olah Ibu Megawati minta penghargaan, ya penghargaan apa lagi, gitu kan ya? Ya Ibu Megawati terus terang, menurut saya prestasinya sudah luar biasa dengan gelar doktor honoris causanya, profesornya, ya, terus juga dengan banyak sekali kepercayaan rakyat yang diperoleh, memimpin partai yang sudah menang pemilu beberapa kali dan menuju hat-trick dan lain sebagainya gitu. Ya, Bang, ini terkait persoalan partai lain yang mendompleng capres PDI Perjuangan dan itu sempat disinggung juga oleh Ibu Ketua Megawati. Ya. Itu seperti apa melihatnya? Ya, kalau soal kaderisasi mendompleng kader partai PD Perjuangan itu adalah sebenarnya keinginan besar dari Ibu Megawati dan kami semuanya agar partai-partai politik lain, organisasi lain fokus dalam melahirkan kader-kadernya, gitu ya. Kita rindu ya berkompetisi dengan kader partai politik lain, gitu ya. Bukan orang yang tidak punya latar belakang partai politik, terus dicomot, terus mendadak dijadikan kader, ya kan, dikasih KTA, langsung berkontestasi. Berarti kan itu akan artinya dia tidak mengerti dan tidak paham bukan hanya kultur, tapi program perjuangan dari partai itu. Terus diadu sama kader kita. Nggak nyambung, berantemnya juga nggak nyambung. Gitu loh, ya kan? Ini kita mau boxing gitu ya, mau tinju, tiba-tiba nyabut orang yang bukan pemain tinju, tiba-tiba dia kayak saya misalnya karateka gitu ya, nggak nyambung, gitu ya. Aturan mainnya nggak nyambung, nggak boleh pakai kaki dan lain sebagainya. Karena memang yang penting bisa berantem, ditarik aja di ring tinju. Jadi kami rindu ada petinju-petinju, sehingga yang kita adu itu adalah program partai, yang kita adu adalah program perjuangan partai masing-masing, hasil kongres masing-masing, hasil munas masing-masing. Bukan tiba-tiba kita ada di ring karate gitu atau ring taekwondo, kita comot orang, kita ambil petinju misalnya, kan bingung. Gitu loh, bagaimana ini ceritanya? Nah, jadi hal-hal seperti ini ada kerinduan dari kita agar dalam berkontestasi itu jangan cabutan. Gitu loh. DPR-nya jangan cabutan, wali kotanya jangan cabutan, calon bupati jangan cabutan, capresnya juga jangan cabutan. Gitu loh. Betul-betul dari kader yang tumbuh dari bawah, betul-betul meresap ideologinya, program perjuangannya, program kerjanya meresap. Sehingga kita ketika berkontestasi, ketika bertarung, oh itu enak tuh. Enak, ya kan? Bicara tentang tentang program ekonomi, tentang politik, tentang ini enak, pendidikan, wah jelas. Gitu loh, ya. Benar-benar program partai itu melawan program partai ini. Bukan
ilmu dari si capres ini diambil dari luar, kader-kadernya aja nggak ngerti, gitu loh ya. Segala macam dia bawa, dia adu sama kita, ya nggak nyambung. Ya kan, orang tinju tuh begini, kok tiba-tiba pakai kaki naik. Nggak bisa lah kaki naik di tinju. Bagaimana? Apalagi dengan mengklaim. Iya, tiba-tiba dia pakai kaki dia ngipas, tak, bukul kayak gitu. Waduh, bagaimana orang tinju kok. Ya kan, jadi itu kerinduan kita. Agar mari kita berkontestasi, apalagi di Undang-Undang Dasar disampaikan bahwa peran partai politik itu besar. Berarti program kerja partai politik itu, program perjuangan partai politik itu, ayo kita adu bersama. Saat berkontestasi, kita mencerdaskan rakyat. Gitu loh. Ya, karena yang terus terang, ketika kandidat ini kalah, dia boleh hilang, parpolnya masih ada. Iya dong? Ketika kandidat ini menang, parpolnya juga masih ada. Kandidat ini juga bertanggung jawab. Gitu loh. Ya, jadi peran partai politik itu penting. Jangan dinafikan. Saya masih ingat sebagai wartawan ada upaya deparpolisasi itu ada. Saya tahu di liputan saya Polkam kok, saya tahu gerakan itu. Ya kan? Saya tahu opini yang dibangun dan lain sebagainya. Teman-teman berkolaborasi dengan teman-teman media tertentu untuk menggulirkan deparpolisasi itu ada. Memang ada. Ya kan? Memang ada. Agenda setting gitu namanya. Agenda setting dari beberapa kelompok. Termasuk melibatkan beberapa media. Gitu loh. Ya kan? Ya. Bang, untuk di awal-awal pidato Ibu Megawati kemarin sempat menyebut bahkan mengingatkan kembali terkait bahwa dirinya sempat dibully oleh media dan publik. Ini terkait masalah antri minyak goreng. Menggunakan minyak goreng. Karena tempo hari Ibu menekankan bahwa tidak semua makanan ini harus digoreng. Ya. Ada bisa diolah dengan bentuk direbus, ya, dimasak dan sebagainya. Ya. Itu bagaimana memandangnya? Ya. Ya. Itu tadi, Ibu kan selalu kan menyampaikan pandangan-pandangannya, bahkan solusi-solusinya, itu kan beberapa kali, bahkan sering kali out of the box. Dan orisinil. Goreng-gorengan itu tidak sehat kita tahu. Tapi itu yang terjangkau. Tapi di sisi lain pemerintah dan legislatif, baik itu pusat maupun daerah, itu harus berpikir juga dong untuk kesehatan. Mencari solusi. Ya, bagaimana rakyat tetap sehat tapi terjangkau. Gitu loh. Ya. Jadi kalau dari Ibu Ketua Umum, Ibu Mega, ya, seorang yang sangat punya pengalaman panjang di kepartaian, di legislasi dan juga di eksekutif, di pemerintahan, itu harus bisa kita menangkap esensinya. Esensi dari pesan dan arahan beliau. Kalau ngambilnya kata per kata, dipotong-potong, nggak dapat konteksnya segala macam, itu bisa muter-muter, bisa melintir-melintir. Gitu loh. Ya kan? Tidak diambil dengan utuh. Ya. Tidak dengan utuh. Maksudnya Ibu kan adalah rakyat harus sehat di tengah kesulitan ekonomi yang mereka hadapi. Itulah makanya Ibu mengeluarkan resep makanan sehat, tapi terjangkau oleh masyarakat yang miskin di perkotaan dan yang ada di pedesaan. Ibu ngasih solusi loh, bukan cuma ngomong doang. Ibu menggerakkan kadernya, bahkan istri dari kader-kadernya yang punya KTA juga digerakkan juga. Jadi tangannya itu gerak semua, bukan hanya pernyataan, tapi tangannya ikut bergerak, menggerakkan. Kita ikut turun, kita jalan. Kita sosialisasi. Saya pun ikut sosialisasi. Gitu loh. Jadi waktu pas istri saya sosialisasi tentang stunting, di mana juga ngomong soal minyak goreng dan lain sebagainya, saya mendampingi. Tapi yang bicara istri saya. Karena memang dia menjalankan tugas Ibu Ketua Umum. Tugas fraksi. Saya mendampingi di situ. Gitu loh. Artinya ikut mendukung ini. Tapi saya juga punya kegiatan lain juga di situ. Melakukan hal yang sama. Gitu loh. Nah jadi ini adalah solusi yang disampaikan oleh Ibu Megawati karena Ibu Megawati itu punya anak banyak di bawah. Memang murah tapi nggak sehat. Efeknya nanti adalah ke rumah sakit juga, ke dokter juga dan lain sebagainya. Mari kita ngajarin, membantu, memberikan solusi
kepada warga masyarakat, kepada rakyat kita untuk juga hidup sehat di tengah kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi, yang kita semua hadapi. Dan harus kreatif maksudnya. Harus kreatif dan harus bisa menggerakkan kadernya dong, jangan cuma solusi doang. Ibu kan kasih wacana, ada solusinya, plus ada bukunya, buku resepnya, gerakin kadernya. Artinya semua selaras. Itu bukan 3 in 1, 4 in 1 itu selaras itu. Selaras semuanya itu. One stop solution. Wah, katanya. Iya. Ini berikutnya Bang, terkait politik hijau yang dikenal di PDI Perjuangan, bahwa Ibu memerintahkan pada seluruh kader bahkan sampai kepala daerah untuk melakukan juga penanaman pohon dan lain sebagainya. Ini bagaimana memaknai terkait program ini, Bang? Kami sebagai kader PDI Perjuangan itu diajarkan untuk bukan saja kami berpolitik, tapi juga kami memahami lingkungan yang ada, gitu ya. Kami diajarin untuk mencintai lingkungan. Kami diajari untuk merawat lingkungan, ya. Politik hijau itu muncul karena kecintaan Ibu Megawati dan perhatian Ibu Megawati serta partai ini terhadap lingkungan, gitu ya. Sehingga ketika kami berada di eksekutif, legislatif, dan kepengurusan 3 pilar partai ini, kami punya misi dan kami punya perjuangan untuk bisa membuat lingkungan di sekitar kita, tempat kita berada, di konstituensi kita, yang menjadi tanggung jawab kita, itu jauh lebih baik lagi. Kemarin Ibu Megawati juga menyampaikan bagaimana kenapa Ibu selalu menginstruksikan para kader itu untuk menanam. Ya kan, sampai ditanya, udah pada nanam belum? Suaranya sedikit, berarti belum nanam. Kata, ayo nanam. Kamu tahu nggak efek dari nanam itu apa? Gitu loh. Efek dari nanam itu apa? Nanam itu bagaimana tanaman yang kita tanam di rumah kita, di sekeliling kita itu membuahi oksigen. Bagaimana mereka itu menyerap yang kotor, CO2. Ya kan? Nah, yang gini-gini kader PDI harus paham. Harus mengerti kenapa Ibu menginstruksikan untuk nanam pohon. Gitu loh. Nah, Ibu berkali-kali di Zoom udah menyampaikan itu. Ya kan? Tapi kita tahu lah kalau di Zoom kan, kadang-kadang ada yang nggak fokus, kadang-kadang ada yang internetnya berebet-berebet, ada yang segala macam gitu kan ya. Nah, karena itu adalah programnya Ibu dan program partai, Ibu ulangin lagi tentang menanam. Dan itu menjadi catatan buat kita. Kita langsung, oh iya ya, benar juga ya. Itu ada bersama dengan kita dan ada di sekeliling kita. Gitu. Ya, terakhir Bang, ini di luar konteks pidato Ibu kemarin. Ini terkait peristiwa 27 Juli. Ibu sempat bilang soal peristiwa 27 Juli ya. 27 Juli bahwa pada saat penyerangan kantor DPP PDI, massa itu sebenarnya mampu melawan balik. Melakukan serangan balik. Tapi dengan perintah Ibu Ketua Umum bahwa yang melarang melakukan itu untuk serangan balik, tapi justru Ibu mengambil langkah hukum. Ini pesan apa sih yang mau disampaikan ke waktu itu? Waktu peristiwa 27 Juli 1996, saya adalah reporter di Koran Merdeka dan saya sudah tidur di trotoar depan DPP PDI waktu itu selama 3 minggu. Kami tidur di sana bersama dengan beberapa wartawan karena kami ingin menunggu apa yang akan terjadi di malam hari, gitu ya. Kami mendapat isu akan ada penyerangan, akan ada provokasi segala macam. Jadi kami memilih untuk tidur di sana untuk bukan hanya sekedar meliput momen, tapi kami adalah juga waktu itu simpatisan dari PDI, ya. Dan saat terjadi penyerangan, kami melakukan peliputan, ya. Dan beberapa jam setelah penyerangan itu, saya mendatangi Ibu Megawati di Kebagusan, ya. Dan saya menyampaikan kepada Ibu Megawati apa yang terjadi, dan saya bertanya kepada Ibu Megawati, apakah Ibu Megawati akan menurunkan massa, ya, untuk menjaga kantor, untuk menghadapi massa yang menyerang kantor PDI. Di luar dugaan saya, Ibu Megawati mengatakan, Putra, kalau saya turun, apakah saya turun sendirian? Saya mengatakan, tentunya tidak, Ibu.
Ibu akan bersama dengan, waktu itu manggilnya Mbak. Tentu tidak Mbak Mega. Mbak akan bersama dengan seluruh pendukung dan pengurus dan juga kader PDI. Terus Ibu mengatakan, lalu kalau terjadi benturan, siapa yang akan tanggung jawab? Ya, kalau terjadi pertumpahan darah dan perkelahian di antara anak bangsa, siapa yang bertanggung jawab? Di situ saya kaget, ya, dan saya tidak menyangka itu akan keluar dari ucapan Ibu Megawati. Nah, selanjutnya kita melihat perkembangannya. Bukannya Ibu Megawati mengerahkan massa atau melakukan aksi demonstrasi atau mendatangi kantor-kantor pemerintahan dengan massa yang banyak, atau juga mendatangi kubu yang dianggap menyerang, waktu itu kubu Suryadi. Justru Ibu Megawati mengambil langkah hukum ke pengadilan-pengadilan, ya, mengambil langkah hukum, menggugat. Nah, kalau kita ingat, PDI waktu itu adalah stigmanya sampai sekarang, bukan stigmanya tapi memang dikenal sebagai partainya wong cilik. Partai sendal jepit, gitu ya. Partainya masyarakat miskin, ya, dan tidak berpendidikan. Coba Anda bayangkan tahun 96, Ibu Megawati di tengah-tengah kondisi seperti itu, partai wong cilik, bukan malah menyerang balik atau demonstrasi atau yang lainnya, tapi justru ke pengadilan. Ini kan adalah satu langkah yang beradab, mengangkat derajat dari PDI saat itu bersama dengan kader-kadernya, dan mengedukasi warga PDI, termasuk mengedukasi seluruh rakyat Indonesia. Jangan melakukan kekerasan. Itu tahun 96 loh. Tahun 96 Ibu Megawati sudah melakukan itu. Mengangkat derajat dan mengajak warga PDI untuk beradab, ya, dan juga memberikan pelajaran kepada seluruh rakyat Indonesia. Kekerasan jangan dibalas dengan kekerasan. Apalagi sekarang. Gitu loh. Apalagi sekarang. Makanya kalau kita dibully, kita dikata-katain, kita dihina-hina dan segala macam, difitnah, buat kita itu sebenarnya, ya, kalau mau dibilang gak ada apa-apanya sih, dibilang sombong nanti gitu ya. Karena kalau kita lihat perjalanan PD Perjuangan, tidak ada kantor partai yang pernah diserbu, pernah diusir, ya kan? Pernah pindah ke satu partai lagi didatengin tentara, datang ke satu lagi didatengin polisi, diusir dari kantor dan lain sebagainya. Itu yang ngalamin hanya PDI, gitu ya. Jadi kalau dibully di ini segala macam, ya mungkin ya kita memohon agar orang-orang ini mungkin dibukakan mata hati dan pikirannya, ya. Karena mereka sebenarnya tidak tahu apa yang mereka perbuat, gitu loh. Ya, jadi ya nggak apa-apa. Ya, ini kita juga dalam konteks ikut mengedukasi warga masyarakat juga yang sebagian kecil itu tidak paham, ya, tentang PDI itu seperti apa. PDI Perjuangan itu seperti apa. Jadi kalau dalam refleksi 50 tahun, ya, kita melihat bagaimana kepercayaan masyarakat diberikan kepada Ibu di Sukolilo tahun 93, dan bagaimana Ibu mengangkat derajat dari PDI, ya, sehingga mengambil langkah hukum, ya, dan juga kemudian langkah-langkah berikutnya mentransformasi PDI yang tadinya adalah partai wong cilik menjadi partai kader, gitu ya, dan menghasilkan kader yang begitu banyak. Anggota DPRD, pimpinan DPRD, anggota DPR, pimpinan DPR, ya, wakil bupati, wakil wali kota, wakil gubernur, gitu ya, wakil presiden dan presiden, gitu kan? Itu banyak sekali di seluruh Indonesia. Itu kan tangan dinginnya Ibu. Gitu loh. Itu kan adalah wisdomnya Ibu, bijaksananya Ibu. Gitu loh. Makanya Pak Jokowi mengatakan, Ibu tidak gerasa gerusu seperti yang lain. Karena Pak Jokowi itu kenal baik sama Ibu, kenal dekat sama Ibu, paham betul, bondingnya nyambung. Jadi kalau mau diprovokasi apapun dengan headline seperti apapun, ya, mau bikin headline presiden bukan petugas partai, ya monggo, nggak laku. Tidak akan efek buat Pak Jokowi atau Ibu Mega atau kita semuanya, monggo, silakan. Mau bikin headline Ibu Megawati merendahkan Pak Jokowi juga nggak laku. Ini udah bonding, udah krek Ibu
dengan Pak Jokowi, Ibu dengan kader PDI, Pak Jokowi dengan kader PDI udah nyambung gitu loh. Bukan hanya pikirannya tapi hatinya. Jadi provokasi-provokasi yang ada di media sosial dan lain sebagainya untuk memecah belah kita dengan kepala daerah kita, dengan kader kita, dengan pengurus kita, dengan segala macam, justru menyulitkan kita. Ya, jangan-jangan seperti yang ayah saya suka bilang, itu apa namanya booster gratis dari orang luar, ya kan? Booster biasanya booster mungkin harus bayar gitu ya untuk beli vitamin segala macam untuk menguatkan badan. Ini dapat gratis. Karena makin diganggu makin solid. Makin diganggu makin solid gitu loh. Ya, makin kita merapatkan barisan, ya. Jangan-jangan sering diganggu nanti menjadi efek booster untuk kita menang lagi gitu loh. Ya, tapi enggak lah. Ya, tentunya kemenangan itu karena program partai, karena konsolidasi, karena kerja-kerja dari kader yang menjadi petugas partai dan dekat dengan masyarakat. Ini kan tadi adanya guyonan gitu ya. Jangan dipelintir lagi nanti kan. Ya kan? Sekian. Iya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Mantap.